karena jujur aja buku ini pada dasarnya sebenarnya awalnya itu hanya sebagai bukti pelaporan penelitian sendiri kan itu sudah lama, itu sekitar dari tahun 2017 dan akhirnya saya mulai nyetak buku itu yang jumlahnya banyak banget gitu. banyak banget, gak nyampe 20 eksemplar ya, cuma buat laporan aja. Nah, saya sedikit cerita aja ya soal buku ini. Sebenarnya penelitian ini adalah penelitian saya kedua. Ketika di tahun sebelumnya saya meneliti tentang Palembang, tapi yang sangat-sangat terlampau politis gitu. Saya bicara tentang karet gitu. Terus ya mulai agak bosan gitu, di Palembang apa sih yang kayaknya seru nih. Kemudian saya teringat dengan band si Semak Belukar. Kalau teman-teman di sini pernah denger musiknya Semak Belukar itu yang kayak tadi yang sudah diperdengarkan, itu kan Melayu banget gitu ya. Memang awalnya penelitian ini mau saya gunakan sebagai dalih untuk ngedeketin si David, ngedeketin si Semak Belukar gitu. Karena siapa yang tahu awalnya. Tapi dalam perjalanannya ternyata Semak Belukarnya itu tidak mau ditemuin. Terutama untuk David Hersanya itu nggak mau. Dulu mah Ahmad Taslan gitu namanya. Waktu nyarinya. Nah, pada akhirnya sebenarnya pertanyaan yang ingin saya utarakan ke personil Semak Belukar pada awalnya adalah apakah musik yang mereka mainkan itu adalah bagian dari tradisi atau ibaratnya katakanlah warisan dari tradisi Melayu Palembang. Jadi dengan kata lain saya mengira, ini bener nggak sih ini musiknya Melayu Palembang tuh kayak gini? Atau dia hanya atau musik-musik yang mereka mainkan seperti musik-musik Melayu dari pantai timur Sumatera pada lainnya, ya kan? Itu pada awalnya. Sorry, motong. Pantai timur tuh di mana aja? Pantai timur tuh dari, ya misalnya pantai timur tuh dari Lampung sebelah timur, pantainya sampai ke utara sampai ke daerah Aceh, ya kan? Nah, sampai akhirnya pertama si Semak Belukar nggak bisa ditemuin nih. Saya mau minta penjelasan. Sampai akhirnya kemudian ketika saya riset ulang, nyoba cari tahu gitu. Karena terus terang saya bukan basic etnomusikologi ataupun antropologi ataupun sosiologi. Main musik pun saya nggak bisa. Jadi yang saya cari adalah bagaimana konteks perkembangan musik tersebut bisa hadir sekarang ini. Seperti itu. Yang berkaitan dengan lingkup, untuk wilayah lingkupnya adalah wilayah lingkup Sumatera Selatan deh, atau misalnya Palembang. Nah, pada akhirnya saya dalam proses riset itu saya melihat bahwa ternyata musik di musik Melayu itu tidak bisa dibilang utuh. Dalam artian utuh maksudnya dari awal sampai sekarang, dari dulu penciptanya sampai sekarang plek udah jadi seperti ini misalkan. Itu enggak. Jadi saya baca-baca, yang banyak sih orang yang banyak banyak membahas tentang musik Melayu itu seperti kalau kalian pernah baca bukunya Andrew Weintraub tuh dia nulis buku tentang dangdut. Dia banyak wawancara dengan Roma Irama, jadi dia sampai ngejelasin dari mana sih roots atau akarnya dangdut itu. Dangdut is the music of my country. Gak tahu dangdutnya judul bukunya apa gitu, tapi itu sudah diterjemahkan oleh Komunitas Bambu kalau tidak salah. Oke. Nah, kalau kalian misalnya suka musik Melayu, itu Andrew Weintraub itu benar-benar ngejelasinnya secara ringan, enak, seru gitu. Dia ngejelasin tentang bagaimana sih perkembangan awalnya musik dangdut, ya. Dari yang kan dangdut itu sebenarnya itu hanya cibiran orang gitu, kayak bunyi tabla di dangdut kayak gitu. Nah, dia ngejelasin semuanya. Akhirnya saya dapat semacam kayak penjelasan, berarti ketika kita menjelaskan sebuah musik, terutama musik Melayu, kita nggak bisa hanya langsung secara teknis musiknya seperti ini loh, nadanya seperti ini, tetapi ada pemaknaan lain, ada pemaknaan lain, ada semacam kayak di balik itu ada sejarah panjang sampai akhirnya musik itu seperti ini sekarang yang kita kenal. Ya kan dalam perkembangannya dangdut itu juga akhirnya berkembang kan sampai sekarang kita kenal ada yang namanya EDM, elektronik dangdut musik gitu, koplo. EDM anjing. Iya, elektronik dangdut musik memang.
yang oleh Rhoma Irama sendiri itu dianggap bukan dangdut seperti itu. Oh, dangdut murtad lah ya. Dangdut pinggiran. Oh, Dangdut kan dulunya musik pinggiran, nah sekarang ternyata dia udah ke tengah, ada lagi EDM, ada lagi koplo seperti itu. Oke, baik lagi ke masalah buku ini. Nah, ketika meneliti tentang Melayu itu, ternyata ya saya dihantarkan bahwa saya mesti ngerti dulu nih yang namanya masyarakat Melayu itu kayak gimana. Sebelum kita tahu padannya dia menciptakan sebuah karya-karya, sebelum kita menciptakan yang namanya sebelum masyarakat Melayu itu dengan musiknya seperti yang sekarang kita kenal. Padanya gini, dalam perjalanannya adalah musik Melayu, kenapa saya bisa bilang bahwa mereka tidak lahir utuh langsung, karena musik Melayu itu dipengaruhi oleh yang namanya kondisi materinya, yaitu kondisi geografisnya, di mana wilayah Melayu kayak Semenanjung Malaka, yang sekarang Malaysia, Singapura, kemudian sekarang Riau, Palembang, itu sampai dengan Aceh itu dinamakan sebagai area Melayu, bahkan sampai Thailand Selatan. Nah, ciri utama atau pembentukan utama dari wilayah Kemelayan ini setelah bagi Mas Sriwijaya adalah yang namanya perdagangan global. Jadi yang namanya Semenanjung Melayu itu untuk wilayah Asia Tenggara adalah penduduknya adalah orang-orang yang bisa dibilang di daerah Asia Selatan yang mengalami globalisasi pertama yang terjadi sejak abad ke-11. Mengapa saya bilang globalisasi pertama? Karena mereka ini adalah ya terutama yang di pesisir timur Sumatera dan pesisir barat yang sekarang Semenanjung Malaya, itu mereka terbiasa untuk berinteraksi dengan orang luar, berinteraksi dengan orang asing, orang Portugis, orang Arab, Gujarat, India, Cina, bahkan sampai ke Afrika, itu mereka sudah sangat terbiasa berinteraksi. Jadi dengan kata lain gini, ketika kita membayangkan yang namanya kultur Melayu, maka kita harus bisa sedikitnya itu adalah menghilangkan batasan-batasan administrasi dalam kepala kita. Maksudnya kayak gini, kita kan terbiasa melihatnya ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada negara-negara Asia Tenggara. Nah, batasan itu hilangin. Border perbatasan itu tuh hilangin. Karena yang namanya bicara Melayu, zaman dulu apalagi kita nggak bisa bicara masalah batas-batas wilayah secara administratif. Tuh yang pertama. Kemudian, nah masyarakat Melayu ini karena dia terbiasa untuk berdagang, kemudian dia terbiasa dengan berinteraksi dengan yang namanya orang luar, kebudayaan luar, akhirnya terjadi proses akulturasi. Akulturasi ini termasuk pengaruhnya terhadap yang namanya seni. Terus kalau dibilang apakah ada musik Melayu asli atau misalkan seni asli orang Melayu itu seperti apa? Kalau dari yang saya teliti, yang saya dapat bahwa sebenarnya masyarakat di daerah Nusantara, terutama daerah Sumatera itu dia memiliki semacam tradisi lisan yang lebih banyak bentuk seninya itu adalah olah vokal. Olah vokal di sini bukan bernyanyi awalnya, tapi hanya semacam kayak kayak mereka bercerita. Ada di YouTube. Banyak sih ini. Gak tahu sih belum. Mau coba tes. Cari aja. Jadi semacam kayak senandung, kemudian rima-rima yang pada akhirnya berkembang menjadi yang sekarang kita kenal sebagai sastra Melayu. Jadi pada awalnya kesenian yang ada di Melayu itu lebih pada yang namanya proses kesenian didasarkan pada vokal, termasuk nada-nadanya. Lama-kelamaan yang old school, yang videonya muncul yang namanya misalkan pengiringnya. Jadi gini, musik yang muncul awal dari dunia Melayu asli ya, maksudnya musik itu adalah musik yang mengiringi proses mereka bercerita. Jadi sama kayak misalnya kayak kita kemarin baca puisi gitu, spoken word. Jadi ibaratnya orang-orang tetua lama di orang Melayu itu dia bercerita kepada anaknya mengenai masa mudanya dia, mengenai leluhurnya dia. Itu tradisi itu sebenarnya itu adalah tradisi asli sini, tradisi asli orang-orang Melayu, tradisi lisan itu. Lama-kelamaan proses penyampaiannya itu tidak hanya datar atau tidak hanya flat, tapi mulai misalkan memasukkan dengan adanya misalkan alat-alat musik dari bambu. Ketika dia cerita mulai ada rima.
Dari cerita mulai ada beat. Dia mulai banyak bercerita seperti itu. Sampainya tradisi seperti itu, proses bercerita, tradisi lisan namanya, itu berinteraksi dengan yang namanya kebudayaan lain, tradisi lain. Misal orang barat bawa apa sih? Bawa musik senar, maksudnya alat musik yang ada senarnya. Kemudian dari daerah Vietnam bawa yang namanya teknologi perunggu, misalkan mulai ada gong. Nah, dari proses ini akhirnya mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Kemudian tipe ritme musiknya, kemudian nada musiknya, pentatonik, diatonik itu juga mulai muncul. Misalkan percampurannya dengan yang pertama membawa itu adalah orang-orang Portugis. Jadi seperti ini. Kalau kalian coba aja search kalau nggak salah apa ya, si Kambang Kapri, bukan si Kampang Kapri, si Kambang Kapri. Si Kambang Kapri ada. Itu tuh musik di daerah pesisir timur daerah Delhi, yang musiknya kalau kalian dengar itu agak semacam ada nada-nada Latin Portugis. Itu contohnya. Ada. Itu kalau nggak musiknya itu adalah semacam kayak percampuran antara seni tradisional lisan di daerah Sumatera Utara atau Delhi Serdang sekarang dengan musik-musik dari Eropa Barat. Kenapa kok bisa sampai ada interaksi? Ceritanya itu adalah ketika kan dulu orang Portugis itu dia sempat menjajah berkuasa di daerah Semenanjung Malaka. Nah, musik itu terbawa bahkan sampai menyeberang dari Malaka, bisa nyeberang sampai ke daerah Delhi. Sampainya hibridasi itu memunculkan yang sekarang disebutnya sebagai si Kambang Kapri. Mau coba lihat? Benar. Boleh coba. Ada video yang dia lebih kerasa banget gitar, kemudian pakai biola kalau salah kan. Nah itu lebih ada kerasa banget nuansa Latinnya itu. Tapi seperti itu. Jadi itu contohnya gitu, bahwa yang namanya pada dasarnya musik Melayu itu adalah musik hibridasi. Lalu kemudian sering kali Melayu itu selalu diidentikan dengan yang namanya Islam. Nah ini sebenarnya yang banyak banget, bukan apa sih, ibaratnya porsinya itu kadang kalau saya melihatnya itu terlalu berlebihan, bahkan untuk di level S3 pun kadang bahas bahwa musik Melayu itu adalah Islam gitu. Kalau saya melihatnya gitu, bahwa Islam itu bukan dia sebagai benang merah dari yang namanya kebudayaan Melayu pasca atau setelah proses penyebaran atau proses Islamisasi. Sebelumnya apakah ada budaya Melayu? Ya ada, tapi bentuknya tentu saja berbeda dari setelah terjadinya Islamisasi di wilayah Melayu ini. Seperti itu. Jadi sekali lagi itu sebagai kuasa yang melihatnya sebagai benang merah yang terjadi atau yang menjadi semacam apa ya? Kalau sebut roh juga enggak sih. Dia semacam penghubung gitu. Penghubung setelah proses Islamisasi terjadi. Dia hanya menghubungkan satu kebudayaan per zamannya sampai ke sekarang. Seperti itu. Ya mungkin bisa kelihatan misalkan dari pakaian atau seperti apa. Kemudian apa lagi ya? Jadi kalau misalkan kalian mau lebih lanjut nih, mau lebih tahu tentang budaya Melayu, mungkin saya bisa sebutkan ada beberapa buku gitu atau peneliti, kayak misalkan kalau dangdut itu bisa kalian baca Edwin Traub. Kalau secara seriusnya lagi, per teknis bahkan pembedahan
cari tulisannya Margaret Kartomi. Dia itu profesor dari Australia. Dia itu seorang etnomusikolog yang banyak meneliti mengenai musik tradisional. Salah satu buku utamanya atau karya utamanya dia itu adalah musik in Sumatera kalau nggak salah. Jadi dia bikin penelitian di seluruh wilayah di Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung. Dia meneliti setiap jenis musik yang ada di setiap etnis besar di Sumatera. Musical journey. Musical journey in Sumatera ya. Yeah. Nah itu. Memang sih di Indonesia belum diterjemahkan, tapi bisa lah kalian carinya. Kalau misalnya cari di Google juga ada, intinya itu tulisannya dia. Ngomong-ngomong soal Margaret Kartomi ini, Margaret Kartomi itu dia tahun 81 kalau nggak salah, dia salah satu yang awal mulai meneliti tentang sejarah gending Sriwijaya. Jadi kenapa gending Sriwijaya ngomongnya gending tapi tunnya itu adalah tun orkestra, semi orkestra. Nah dia teliti. Memang sekali belum ada terjemahannya. Saya tapi kalian bisa search di Google itu Margaret Kartomi. Jadi kalau kalian lebih tertarik dengan musik-musik tradisional, justru ahlinya itu atau yang menelurkan karya itu banyak orang luar. Di sini saya yakin ada juga banyak juga ahli-ahli musik tradisional. Seperti contohnya nih, kalau saya nyebut, kalau mungkin kalian tahu Anwar Fuadi, Duta Versace Indonesia kan? Duta Ya, apa? Duta Versace Indonesia. Karena bajunya pakai Versace terus. Dia kan asli sini kan, kalau nggak salah adiknya Ana Kumeri kan? Iya. Ya. Dia itu kalau saya ngeliat dia itu semacam kayak ensiklopedia musik Sumatera Selatan gitu. Jadi dia tahu, hafal betul dan bisa mempraktekkan musik-musik dari misalkan Kota Palembang kayak gimana, terus dari Banyu Asin nadanya seperti apa. Kemudian dia bisa mempraktekkan misalkan ciri-cirinya musik dari daerah-daerah dataran tinggi Pasemah, ya kan? Itu sebenarnya kayak Pasemah. Pertanyaannya kenapa kok ada gitar, sedangkan gitar kan bukan asli instrumen sini. Alat musik senar, Gitar Batanghari maksudnya. iya gitar tunggal. Oh, gitar tunggal. Kan gitar dari mana? Eropa. Dibawa sama orang Arab, sama orang Portugis, bawa ke sini, orang Arab terutama. Yang senar-senaran ya, itu akhirnya ke sini. Kan akhirnya itu juga ada proses yang namanya hibridasi. Jadi kayak ngelihat bahwa proses dari pencampuran, hibridasi, interaksi, sekali lagi proses akulturasi antar kultur di Sumatera Selatan terutama, itulah yang menghasilkan banyak kesenian di Sumatera pada umumnya. Memang terus terang kayak ginilah. Mungkin sekali jangan bayangkan bahwa kita bicara tentang Melayu, apakah misalkan nenek moyang kita yang di Sumatera itu, yang kita mesti lakukan sekali lagi adalah batasan administrasi negara modern. Karena dulu sebelum Indonesia merdeka, orang-orang Sumatera Selatan itu kan terbiasa dan sangat terbiasa untuk bepergian ke Semenanjung Malaya. Mereka biasa pergi ke Singapura, mereka biasa pergi ke Malaysia, mereka bisa berkemanapun. Ibaratnya dengan kata lain mereka sudah terglobalkan. Apalagi sosialita di kawasan Kesultanan Palembang itu udah sangat terbiasa untuk berinteraksi secara global. Dengan kata gini lah sebenarnya simpelnya ya. Orang di Jawa masih proses perdagangan itu ibaratnya orang Sumatera, terutama orang Sumatera Selatan dengan Jawa itu mungkin ada perbedaan sekitar 1 abad mengenal uang. Jadi di sini orang udah pakai duit, bahkan yang dia pakai duitnya itu apa? Dolar Spanyol ya. Pakai dolar Spanyol, di Jawa masih orang pakai barteran. Jadi dengan kata lain, kalau saya hasil dari penelitian ini saya melihat bahwa kesimpulan saya adalah bahwa orang di Sumatera Selatan, bagi orang di pesisir timur, itu sudah sangat terbiasa untuk berinteraksi dengan yang namanya kultur luar. Karena mereka adalah bagian dari masyarakat global, sebagai bagian dari rantai perdagangan rempah-rempah di zaman dulu. Sehingga tidak aneh, ya sekarang aja kita kan aneh ke Singapura dulu kita kayak keluar negeri gitu kan. Orang masyarakat, orang zaman dulu ya enggak, mereka terbiasa pakai perahu Singapura, pakai perahu ke ke Bangka atau bahkan ke Malaysia. Kan kalau orang, ya katakanlah orang Malaysia sekarang, kalau kalian pernah ke Malaysia,
banyak itu bakal kita temui orang-orang Malaysia yang dia bilang, oh ya nenek moyang saya atau kakek saya, buyut saya itu asalnya dari Padang gitu. Kakek buyut saya adalah berasal dari Bangka, kakek buyut saya kebanyakan atau nenek buyut saya berasal dari Aceh. Itu hal biasa karena mereka orang-orang di Sumatera itu terbiasa dengan berinteraksi, sehingga kulturnya pun jelas berbeda gitu. Memang sekarang kita kan mentalitas semacam kayak karakter orang Indonesia adalah kesannya kayak karakter orang-orang agraris banget gitu kan, serba tertutup apa ngapain udah ya, padahal ya kalau saya ngelihatnya dia enggak, orang di Sumatera itu sudah terbiasa banget untuk berinteraksi dengan dunia luar, bahkan untuk proses transaksi apapun juga pakai mata uang luar. Sekarang aja setelah orang Indonesia merdeka mau nggak mau kiblatnya berbeda, dulu kiblatnya ke Semenanjung Malaka atau bahkan pesisir Sumatera, sekarang kiblatnya mesti ke Jawa kayak gitu. Terus apalagi soal Palembang mungkin ya, sebenarnya banyak kelucuan sih ketika saya ngebahas soal Palembang, terutama khususnya ini soal kultur Palembang sekarang. Pertanyaan awal yang termuncul di benak saya ketika proses pencarian ini terutama berkaitan dengan kesenian yang di Palembang adalah itu tadi, kenapa di Palembang itu begitu sepi dengan aktivitas kultural. Kota Palembang saya bilang aktivitas kultural ini ya macam-macam, maksudnya seperti musik ataupun seni-seni kayak gitu, begitu sepi. Saya kemudian berusaha untuk tidak bicara yang hari ini dulu, tapi saya kemudian bicara tentang masa lampau. Kira-kira ada nggak sih bisa ibaratnya karakter atau nilai persepsi orang sini atas kesenian itu munculnya kayak gimana? Padahal kayak gini, kan Palembang itu sampai sekarang kesannya ada yang namanya kesultanan, kesannya. Okay. Kemudian pertanyaannya emang apa sih warisan atau apa yang tersisa dari Kesultanan Palembang? Seninya mana? Warisan apa yang bisa kita rasakan sekarang? Itu pertanyaan awalnya. Sabarnya saya nemuin gitu. Yang paling tersisa sekarang adalah yang masih ada yang katanya benar-benar dari Kesultanan Palembang itu ya paling wayang kulit Palembang, itu pun dalangnya adalah samurai. Jadi satu-satunya dalang wayang Palembang. Beliau itu siapa ya? Ki Agus Wirawan kalau saya. Rumahnya ada di Buntung dekat terminal. Dia kan satu-satunya dalang wayang Palembang yang masih tersisa sampai sekarang. Kemudian apalagi saya cari-cari kan warisan-warisan itu. Songket, oke. Songket kalau disebut bagian dari seni atau kriya ya masuk banget. Biarpun perjalanannya juga sangat jauh seperti itu. Saat saya teliti padanya ya kan kayak gini. Orang tuh banyak ngomong ini adalah Kesultanan Palembang, ada Sultan Mahmud Badarudin. Cuma pertanyaannya apa yang diwariskannya? Kok kesannya nggak ada sama sekali gitu. Apalagi terutama untuk dari sisi kesenian apa? Tapi kalau kita melihat misalkan di tempat lain nih yang ada kesultanannya kan masih ada tuh. Di Riau masih ada keseniannya. Kemudian di Delhi apalagi musiknya misalnya ini. Musik dangdut yang sekarang kita kenal juga mau tidak mau dia sangat tercampuri oleh musik dari Kesultanan Delhi. Di Yogyakarta jelas dia ada. Solo udah jelas ada. Ternate tempat Belanda ngebuang SMB 2 juga masih ada keseniannya. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan di Palembang? Setelah saya lihat gitu, saya mau sebenarnya agak beda dengan kesimpulan di sini. Jadi saya melihat ada beberapa faktor kenapa kemudian di sini tidak ada tradisional. Saya bilang kota Palembang ya, bukan daerah Huluan, karena itu akan berbeda sekali ketika kita bicara masalah Huluan. Huluan dengan kata lain tradisinya dia tidak sampai tergerus atau misalnya masih terus-terusan ada. Berbeda dengan kota Palembang adalah yang terjadi di kota Palembang ini adalah Kesultanan Palembang itu habis atau dihapuskan oleh Belanda ketika banyak kesultanan lain masih semacam berusaha memapankan kekuasaannya, organisasinya. Jadi kalau bisa kalian bayangkan gini lah, Kesultanan Palembang itu adalah pada saat masa jayanya abad ke-17-16 itu adalah kesultanan terkaya di daerah Semenanjung Malaka.
kesultanan terkaya. Dia, contohnya misalkan gaya hidupnya, mungkin kita sekarang banyak orang ada just tip ya, atau kita biasa ngorder barang dari luar. Nah, orang-orang sosialita di dalam keraton Palembang itu mereka udah terbiasa mencari barang-barang mewah, barang-barang langka, atau memesan kain-kain mahal dari misalkan dari Persia, India, itu langsung ke tempatnya langsung. Jadi dia ngirim orang beli ke sana. Makanya pada akhirnya tidak aneh ketika penelitian salah seorang penelitian dari Jepang itu ketika dia meneliti tentang soket, itu ternyata dalam motif soket itu banyak ternyata motif-motif yang sama yang bisa ditemui pada kain-kain di India. Seperti itu. Karena pada dasarnya secara sejarah ya mereka banyak terpengaruhi dari India karena mereka terbiasa untuk mengorder langsung. Kita order langsung gitu, sekarang kan biasa gitu. Zaman dulu udah kayak gitu orang Palembang. Sultanah atau ibaratnya sosialita, ibu-ibu sosialita itu sudah terbiasa mereka untuk mengorder barang-barang dari luar. Kemewahan itu sangat mewah lah hitungannya saat itu. Cuma kejadian itu berkata lain akhirnya kan pada tahun 1824 Kesultanan Palembang itu diabolisi oleh Belanda. Nah ini dia yang mungkin saya sedikit komentar ya. Banyak orang bicara tentang Kesultanan Palembang, banyak orang bicara tentang sejarah Kesultanan Palembang tanpa berusaha untuk membandingkan atau seakan-akan Kesultanan Palembang itu adalah sesuatu yang terisolasi, sesuatu yang berdiri sendiri. Itu enggak. Ketika kita bicara Kesultanan Palembang, maka kita harus juga melihat misalkan entitas-entitas lain yang saat itu juga hadir. Misal, apakah Kesultanan Palembang itu terpengaruh dengan misalkan perdagangan global? Apakah Kesultanan Palembang terpengaruh dengan kekuasaan dari Malaka? Atau bahkan Kesultanan Palembang itu dia terpengaruh misalkan dengan kekuasaan Jawa? Jadi banyak orang bicara tentang Kesultanan Palembang, tapi dia banyak juga seakan-akan Kesultanan Palembang itu adalah entitas yang tertutup. Enggak, sama sekali. Dia bisa kaya juga gara-gara perdagangan global. Lada yang berasal dari Muara Enim, lada yang berasal dari Ogan Komering Ulu, itu bisa sampai ke Eropa juga gara-gara itu tadi, perdagangan global. Karet yang ada di daerah Pali, itu bisa sampai ke New York, salah satunya karena perdagangan global tadi, meskipun memang tidak di zaman Kesultanan Palembang. Nah, masa Kesultanan Palembang itu kok saya ngelihatnya seperti itu. Saya nggak tahu ya, mungkin versi dari banyak orang gitu. Cuma saya ngelihatnya bahwa ketika kita bicara tentang Kesultanan Palembang, kita tidak bisa melepaskan cerita Kesultanan Palembang itu dari entitas lain yang ada di tempat lain. Nah, itu yang juga awalnya saya mikir ini kenapa kok nggak ada keseniannya, kurangnya gitu. Kemudian saya cari lihat lagi, teliti lagi. Nasib yang sama, yang hampir sama dialami oleh Kesultanan Palembang itu yang terjadi juga dengan nasib yang sama dengan Kesultanan Banten. Cuma beda jarak sekitar 10 tahun. Dua-duanya sama-sama diabolisi. Dalam artian diabolisi itu ya benar entitasnya, institusinya itu benar dihapuskan, diganti dengan pemerintahan langsung. Itu kejadiannya adalah hampir yang bersamaan itu terjadi di Palembang dengan di Banten. Cuma beda jarak 10 tahun. Jadi kalau Palembang 1821 sekitar 24-an, Banten itu sekitar 1836-an kalau nggak salah. Ya. Sama-sama diabolisi gara-gara ya tadi ngelawan Belanda. Atau biasanya ada konflik-konflik, walaupun konflik internal seperti itu. Kemudian balik ke pertanyaan, kenapa seakan-akan sepi, tidak ada yang tersisa? Saya coba lebih bijak bahwa melihatnya kayak gini. Selain ketika Kesultanan Palembang itu runtuh atau diabolisi, ketika kesultanan lain masih berusaha untuk memapankan dirinya, juga kita melihat bahwa Kesultanan Palembang ini dia terlalu, terutama dalam 30-20 tahun terakhir sebelum diabolisi, itu dia terlalu disibukkan dengan konflik politik, konflik militer. Sehingga ibarat kata dia semacam tidak ada waktu untuk pertumbuhan kebudayaan. Itu. Kedua, kalau kita pernah baca sejarah atau misalnya tentang budaya-budaya lain di keraton yang lain, kesultanan yang lain, ternyata saya ngelihat kayak gini. Ada masa di mana ketika politik itu sudah stabil, ada masa di mana kesenian itu naik. Atau lagi tren nih, tren kesenian di mana keraton-keraton itu memperbesar atau mendorong munculnya kesenian. Dan itu terjadi di banyak tempat, ya.
Yang sayangnya, yang sayangnya, yang sayangnya tren itu muncul ketika Palembang sudah nggak ada. Kayak gini deh, Keraton Yogyakarta itu kan sekarang kalau kita lihat seakan-akan banyak banget nih tariannya, kulturnya kayak gitu. Apakah itu kultur yang muncul sejak awal ada gitu sih Pak, Ki Ageng Pemanahan gitu? Enggak juga. Itu semuanya juga difabricated, semuanya dibikin. Semua ada prosesnya. Dan salah satu proses paling besar adalah terjadi sekitar tahun-tahun 1850-an lah. Sampai ke awal abad sini, di mana keuangan keraton itu mulai naik, kemudian perhatian tidak lagi pada masalah politik, tapi dia mulai menaikkan yang namanya kesastraan, itu tarian, seperti itu. Kemudian tren yang sama juga muncul nih ketika terjadi di daerah Delhi, mana Kesultanan Delhi itu menjadi sultan yang beneran sultan, dia kaya raya banget. Bahkan kalau ketika ada anniversary atau ibaratnya ulang tahun, dia manggil musisi dari luar. Itu kan terjadi sekitar dia dari peralihan abad ke-19 ke 20, itu Delhi lagi kaya-kayanya banget dari perdagangan tembakau kalau salah. Nah, ya kalian bayangkan aja tahun segitu, misalkan siapa sih musisi yang paling tenar yang ada di Eropa? Musisi tenar di Eropa itu dia, atau di Amerika Serikat, dia bisa melakukan perjalanan ke Semenanjung Malaka, area-area Semenanjung Malaka untuk ngapain? Tour. Dan mereka dibayar. Orang Delhi itu terbiasa membayar mereka untuk datang ke istananya mereka, nanggep mereka, dibayar. Ya. Itu hal biasa. Ibaratnya yang istilah sultan ya beneran sultan. Gak ada istilah ibaratnya ya bisa kalian kebayangkan lah. Nah, ketika kesenian naik, ya Palembang udah gak ada. Mau gimana lagi? Dengan kata lain ya saya bilang, ya itu kenyataan sejarah seperti itu. Bukan berarti mungkin nih bisa dimungkin gitu, berhayal dikit. Ya bisa aja kalau misalkan Kesultanan Palembang dia bisa bertahan 70 tahun lagi aja atau 80 tahun lagi, bisa jadi mungkin bakal banyak perubahan yang tidak bisa kita bayangkan sebagai kesultanan yang terkaya gitu di area Sumatera bagian selatan. Dia bisa membuat banyak kesenian atau lahirnya kebudayaan-kebudayaan yang besar seperti itu. Dan mungkin tidak banyak yang tahu ya bahwa kebudayaan atau kultur di keraton itu kan dia hibrid juga sebenarnya, hibrid antara Jawa dengan Melayu. Bahkan untuk bahasa yang dipakai di dalam keraton itu adalah bahasa Jawa halus. Kalau kita pernah nonton di YouTube atau nonton langsung wayang kulit Palembang, itu kan pakainya pakai bahasa halus, Jawa halus. Apa nih? Ngoko kasar ya? Aduh saya lupa lagi tuh. Bahasa halus. Jawa halus. Halus. Nah itu. Kalau istilah Palembang. Kalau istilah Jawa kan kromo. Ya, kromo. Kalau Palembang halus. Ya. Nah, itu bahasanya. Jadi ngelihatnya bukan sepiknya atau keringnya itu ya karena gara-gara ya itu tadi sebenarnya kenyataan sejarahnya seperti itu. Tapi ada efek lain setelah Kesultanan Palembang nggak ada. Efeknya adalah kota Palembang itu menjadi kota yang terbuka karena dia pada akhirnya tidak ada kebudayaan dominan, entitas budaya yang dominan itu nggak ada. Di mana orang uluan dari berbagai kemargaan kemudian masuk ke Palembang dan dia membawa kulturnya sendiri. Belum lagi kebudayaan misalkan dari luar, musik-musik dari Melayu, musik dari mana, musik dari Semenanjung Malaka, dari mana, Jawa juga masuk ke. Dan kalau saya melihatnya bahwa di Palembang ini pada dasarnya tidak ada tradisi yang terlalu dominan. Saya bilang terlalu dominan untuk dikatakan budaya ini tuh seperti ini tuh, baku, itu nggak ada. Simpelnya ya saya melihat ada gini. Di sini ada nggak sih muatan lokal bahasa Palembang untuk anak SD? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada kan? Baru IGM. Hah? Baru SD Oh, IGM. IGM. Per kapan tuh? Ya, Udah dari lama. Ya 2-3 tahun ya lah. Jadi seperti itu. Ada nggak sih? Kalau nggak ada, apa penyebabnya? Apakah di sini tidak ada tidak ada bahasa tradisional?
Atau gara-gara kenapa? Apakah tidak ada yang ingin satu kultur ini mendominasi kultur lain? Yang sampai sekarang saya belum dapat jawabannya kenapa sampai tidak ada muatan lokal yang bahasa Palembang. Padahal kalau ya mungkin orang bahasa tahu lah, ibaratnya dalam kata lain ada nggak sih metodologi ilmiah untuk menentukan bahwa ini adalah entita sebuah bahasa yang misalkan original atau seperti apa? Seperti itu. Mungkin untuk awal sih segitu aja ya. Nah, tapi selain dari akhirnya ya bisa dibilang kamu akhirnya ngebabat batas-batas negara modern tadi kan, untuk akhirnya menelusuri si musik Melayunya itu. Nah, yang kamu akhirnya tangkap kalau emang itu dikategorikan nih, maksudnya pertama sebenarnya dua pertanyaan awal nih ya. Pertama, susahnya itu apa selain tadi beberapa kamu jelaskan kan? Ya karena kita tahu sendiri secara literatur sejarah Palembang juga anyep kan. Itu pertama. Kedua, tapak waktu berdasarkan jenis musik itu loh. Kamu bisa memetakan itu nggak? Berarti kalau Melayu itu dari sini ke sini tuh ini yang jadi dominan, pasti ada dominan ya. Karena ya segimanapun Semenanjung Melaka itu satu corak, punya satu corak, pasti dia ada dominan-dominannya. Nah, terkhusus di daerah Sumatera bagian selatan ini, yang dominan dari waktu ke waktu itu apa aja sih? Yang berangkat dari seni bertutur kata berarti. Sebenarnya nggak cuma dipengaruhi, nah ini dia, bahwa yang terjadi Palembang itu karena dia menjadi kota terbuka, dia tidak khusus terjadi di sini. Bisa gini, mungkin di sini pernah ada ya teman-temannya yang baca yang tadi ada Edo Wintrop, terus bukunya siapa lagi ya, yang membahas tentang perjalanan musik Indonesia. Jadi musik Indonesia itu banyak dipengaruhi dari, kalau awalnya nih, itu sehubungan dengan yang namanya munculnya geliat industri musik di Indonesia. Rootsnya itu atau akarnya itu dari ada yang namanya teater musik atau teater bangsawan. Ya. Jadi teater bangsawan ini adalah pertunjukan seni peran yang untuk mendramatisir adegan-adegannya dia menggunakan musik. Pertunjukan ini dibawa oleh orang-orang dari India, namanya apa ya? Orang Keling. Maksudnya ada khusus satu klan tertentu, etnis tertentu yang dia bayangkan adalah orang dari ya kalau sekarang kita nyebutnya orang Syiah gitu. Jadi keturunan dari Persia. Dia semacam mengadaptasi seni peran yang dibawa oleh orang Inggris ketika mereka membuat pertunjukan teater